saya bersama teman Dismas uh, dikirim ke sini, datang ke Amerika Serikat, dan saya ditempatkan pertama di satu paroki di negara bagian Louisiana. Itu paroki uh, orang Amerika keturunan Afrika, jadi orang-orang hitam. Tantangan yang berat itu soal rasisme ya. Dua, tantangan besar juga pada tahun-tahun terakhir itu jumlah umat Katolik menurun di Amerika Serikat. Dan itu Amerika Serikat sekarang dianggap sebagai misi baru, jadi reevangelisasi. Iya. Tuhan, di mana mereka merantau hidup bersama, itu menjadi persoalan baru. Karena saya ditabiskan di Batam, jadi waktu itu saya tabisan imam, teman Steph Tomek, Justinus Talan, mereka masih diakon waktu itu. Kami ganggu mereka waktu mereka tabisan ya. Kemudian ya, mereka 1 tahun kemudian tugas sebagai pastor pertama itu di Bandung, kurang lebih 3 tahun di Bandung, lalu kemudian saya ke Singapura kurang lebih 1 tahun. Setelah itu saya ditugaskan di Hawaii. Di Hawaii kurang lebih 6 tahun, karena di Hawaii 6 tahun sendiri itu di paroki kali sudah studi. Lalu kemudian setelah studi saya sempat jadi rektor untuk para frater kami SDC di Amerika, sebagai pimpinan kemarin kami di Batam Oasis Center sampai sekarang, dari tahun 2018 sampai sekarang. Itu aja yang ini. Oke, terima kasih Romo. Mungkin ditambahkan sedikit suka duka atau hal-hal yang menarik. Ya, hal-hal menarik. Kalau di Amerika sendiri ya menarik karena saya sendiri cukup berkembang di sana, dalam artian dipercaya cukup banyak hal yang saya bisa lakukan, dan saya merasa saya bisa at least bisa mengerjakan dengan baik, dan itu sangat menggembirakan. Selama kurang lebih 11 tahun di Hawaii, juga di daratan Amerika, saya boleh dikatakan cukup senang ya. Memang ada tantangan, ada pergumulan, terutama berkaitan dengan budaya dan bahasa. Yang menarik lagi, terutama yang sekarang pendampingan ini keluarga-keluarga, itu memang tantangan dalam hidup berumah tangga jam sekarang ini memang tidak mudah ya. Tidak. Setelah dihabiskan kami di waktu di katedral 2 tahun, tapi bisa merangkap menjadi redaktur di majalah Pakat. Jadi tugas saya walaupun di paroki, tetapi kalau untuk jadi pulau saya ikut. Semua pulau itu pada orang Tanggapina, saya ikut semua. Setelah 2 tahun saya diatur oleh itu untuk mempersiapkan satu wilayah di Tanggapina untuk menjadi paroki. Dan saya menjadi paroki pertama di paroki baru di pemekaran dari katedral itu. Ingin di 4 tahun, lalu setelah itu untuk guru saya untuk jurnalistik di Dr. Sutomo Jakarta, kemudian dalam kumpulan kursus saya magang di waktu Komisi 3 DPR, karena ditugaskan karena kita mungkin baca pertama hingga redaktur menyuruh saya itu di waktu politik, dan jadi saya di Komisi 3. Setelah itu kembali lagi ke kabinet, ambil studi S2 komunikasi. Waktu itu pertamanya di UI, tetapi tidak dapat, lalu dapatnya di Universitas Pertumbuhan Jakarta. Lalu 2 tahun
konsentrasi di komunikasi media politik. Tapi saya di Jakarta, saya nongkrong juga lagi di DPR sebagai pileknya media bisa baik dimanapun. Kalau kita sulit, kita beri aja mereka muat di media online teman-teman di sana. Sampai membantu di menjadi anggota pengurus yayasan dirikan Usupan Pembinaan Yayasan. Itu saja mungkin teman karya. Ya, terima kasih Romo Stefan. Mungkin ditambahkan tadi tentang hal-hal yang menyenangkan. Oh iya, yang menyenangkan. Untuk saya itu kalau menjadi pastor menyenangkan itu biasa ya. Kita semua melihat kasih, apalagi kiri saya. Kasih itu artinya itu orang. Menunjukkan orang, dikasih orang. Yang juga dikasih orang, pasti dikasih orang. Tetapi itu juga kadang-kadang bisa menjebak. Sejak kita tamat dari Senmari Hokeng, baru kali ini kita bisa ketemu meski lewat online ini. Sharing saya, sejak kita tamat dari Senmari Hokeng itu, saya bersama teman Tian dan beberapa teman lain, teman Lukas, kami masuk ke Senmari Tinggi Santiago Sutapiret. Lalu ditabiskan pada tanggal 3 Juli 2002. Setelah ditabiskan, saya menjadi pastor di paroki Santa Maria diangkat ke surga Bamalolok selama 2 tahun lebih. Awal 2005 saya pindah ke Senmari Hokeng, menjadi formator di Senmari Hokeng dari 2005 sampai dengan hari ini. Kalau teman-teman minta sharing hal-hal yang menyenangkan bahwa tinggal lomba pendidikan menyenangkan, dan kita menyiapkan para calon imam, dan yang menyenangkan itu bahwa banyak siswa yang kita didik itu berhasil baik. Lalu untuk saya, buat senang saya itu justru di siswa itu kita ada bersama mereka dalam seluruh acara, kegiatan olahraga, kerja dan sebagainya. Karena tuntutan pendidikan sekarang, pembinaan para calon imam sekarang itu kan soal kehadiran, sehingga kita itu selalu hadir bersama siswa dalam seluruh kegiatan. Misalnya, ya kita belum istirahat, sudah jam 3 kita kasih mereka bangun, kita sama ikut doa kerongka di Kepela. Setelah doa kerongka kita jaga mereka studi dan acara seperti itu, sehingga karena perlu kehadiran formator bersama formande. Sehingga itu. Lalu siswa hampir 200 lebih. Sekarang Senmari Hokeng tahun ini merayakan ulang tahun yang ke-71, itu berarti 4 tahun lagi kita akan merayakan Intan 75 tahun Senmari Hokeng. Nah, sehingga pertemuan-pertemuan diskusi kita, barangkali kita berpikir ke depannya itu bagaimana kita bisa reuni dan sama-sama hadir di Senmari Hokeng untuk merayakan pesta Intan 75 tahun ini. Yang terjadi di sini itu kualitas, kuantitas semua itu menurun. Ada 3 hal sebenarnya, soal kualitas, soal kuantitas semakin kurang karena mungkin tahun ini hanya ya sekitar 50 orang karena pandemi COVID-19 ini. Lalu hal yang terakhir soal juga biaya, soal kesulitan ekonomi ini. Banyak orang tua juga yang setengah mati biaya sehingga sekali tersendat, lalu urusan rumah tangga juga setengah mati. Banyak siswa kita juga harusnya punya panggilan ke seminari, tapi karena orang tua yang tidak bisa bayar, akhirnya mereka tidak bisa masuk juga. Waktu itu setelah berbiara naik dengan kira itu dua teman kita yang terkata handphone dalam kita 17 Juli 2025 bersama Guri dengan Agus Kera dan juga Tapius Kesalimanya atau Tabiri Kembar. Lalu setelah nanti 2 tahun nanti kilometer dan selanjutnya kesalahan yang sejak 1 Oktober sampai 12 mereka ini itu program saya itu saya dan di pulau tercinta
lebih kudus dari, dari teman. Ini ada manusia yang bilang tua di belakang apa itu. Jadi akhirnya tidak terima. Lalu saya ke OCD di Bajaman dulu. Tapi waktu wawancara terakhir saya ditanya kenapa kok di OCD tidak diterima. Jadi saya juga bilang waktu di OCD tidak diterima mungkin saja karena mama saya Protestan. Akhirnya dia bilang, presiden bilang, Pak Tito sudah dipilih. Dia bilang, ya, saya juga serikat, posisi juga serikat, jadi dengan berat hati kami juga tidak menerima. Tapi saat yang bersamaan kan saya tes ke SPPDN. Jadi saya punya niat khusus dalam novena 9 kan berturut-turut. Luar biasa, benar. Waktu itu saya tanam itu kuat, Langsung jadi pidato ya. Saya punya pengalaman kan. Jadi jam 12 malam 9 hari itu saya bilang kalau ini kehendakmu maka tunjukkan. Kalau misalnya ayat saya ke STPDN maka luluskan saya di STPDN sehingga selepas karena saya punya niat itu kan ke yang akhirnya saya terima di STPDN dan pada saat di STPDN itu hal yang saya kan dari kami ada 200-an orang tes 20 orang dan saya tidak satu loh. Padahal di sini ada paksa. Ada paksa kita otak juga tidak terlalu benar. Tidak saya menyinggung bahwa luar biasa sebenarnya akhirnya bahwa saya agak kecil dan 19 orang kan itu saya peringkat yang ke-75. Oh, dari 960 orang saya Indonesia itu pendidikan seminar itu membuat kita semakin menjadi semangat. Kemudian ya anti kita itu lebih luar biasa dan lebih berbeda dari teman-teman yang bulan luar biasa. Maka akhirnya saya juga merefleksikan pola belajar seminar, kehidupan seminar. Akhirnya saya dapat terus sampai dengan selesai pendidikan. Dan itu menjadi semacam pedoman bagi saya. Tidak setiap saya mau melanjutkan pendidikan, misalnya lanjutkan S2 di GM. Ya balik lagi pendidikan. Kalau aku dan saya sementara dorongnya ke balik dari GM. Dari balik saya sesuai balik saya masuk ke sekali saya coba tanya itu. Begini dari mau tidak mau saya akan keluar dari BSD saya kelas persiapan. Mudah-mudahan jangan itu cuma 2 tahun dapat saya tidak tinggal dan pertama juga dengan lalu saya lamar ke SPPD mungkin ada tahun itu mereka orang tapi waktu itu 5 ditolak. Kemarin ditolak. Dan waktu itu seperti kemarin dan memang niatnya besar ke seminari tinggi itu sehingga waktu itu saya pada kedua rektor waktu itu saya tanya Tuhan kenapa saya tidak diterima, tapi waktu itu beliau kata kepada saya juga tidak tahu di data itu kata yang keluar dari beliau mulutnya saya tidak tahu. Setelah itu saya sebelum dia saya setahun dulu di laut. Saya kapal nelayan pagi waktu itu mancing ikan kalang. Saya kuliah di Malang
dan urusan akuntansi waktu itu. Setelah selesai saya coba uh, di bank ITT dan waktu tahun 2001 ikut tesnya waktu itu juga di Jakarta. Uh, 100 orang lebih terima 10 orang dan saya termasuk yang 10 orang itu. Setelah itu saya di Lembata 14 tahun di Bank ITT Lembata. Saya 3 tahun di ada Kewa masih sama dengan Kompian dan gue sempat minum bir juga di sana. Saya balik di sana 3 tahun setelah saya dikeluarkan di Bodu dari sekolah di sana. Di sana 3 tahun juga dengan dulu di sana. Tapi di Bodu setelah waktu masih di Bodu tahun 2017 itu sama teman-teman semua saya diberhentikan dari bank. Nah, musim politik masih jalan di situ saya diberhentikan waktu itu. Diberhentikan secara tidak hormat dari pecat. Saya setelah dipecat ya harusnya istirahat karena waktu itu kalau seandainya tidak dipecat kan sudah beragama istri berat juga. Istri selalu motivasi kita berdoa, tapi kebetulan juga pegawai negeri jadi kalau bukan pegawai negeri saya tidak tahu di mana. Dan sekarang saya di laut berkecimpung di dunia laut saya sekarang. Dan malah bisa bersyukur karena tadi saya tidak sangka sekali telepon saya dia ada di Larang Tuka dan bila jemput saya ke Riki dan saya tidak sangka malam ini kita bisa seperti ini. Saya bersyukur sekali malam ini akhirnya bisa lihat teman-teman punya muka semua.